Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani Muda dari kelas B. Di sini saya akan membahas materi mengenai geomorfologi, di mana geomorfologi Indonesia adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri. Adapun jenis-jenis klasifikasi geomorfologi, yang pertama itu proses endogenik, di mana proses endogenik ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu tektonik, di mana pada skala dunia pencairan panas dari unit bumi menimbulkan aliran panas geotermal dan konveksi pada lapisan mental bumi. Yang kedua itu vulkanisme, di mana dalam pandangan global terbentuk oleh salah satu dari dua cara, yaitu akibat pemekaran lantai samudra atau akibat tumpukan dua lempeng. Selanjutnya itu ada proses eksogenik, di mana sumber utama dari proses ini berasal dari luar bumi, yang berasal dari radiasi matahari. Adapun bentuk lahan, yang pertama itu unit geomorfologi terbagi menjadi dua, itu vulkanik dan struktural, di mana struktural ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu dataran, kubu atau demo, lipatan, blok patahan, dan kompleks. Selanjutnya itu proses geomorfologi. Adapun proses geomorfologi yang pertama itu pelapukan, gerakan massa batuan, erosi, mana erosi terbagi lagi di dalamnya menjadi denudasial, fluvial, ablasi, dan glasial. Selanjutnya itu proses pembentukan Pulau Sumatera, di mana proses pembentukan Pulau Sumatera ini terbentuk dari pecahan benua erosia yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik lempeng India, Australia, dan lempeng erosia. Selanjutnya itu proses pembentukan Pulau Jawa, di mana sekitar 70 juta hingga 5 juta tahun yang lalu Indonesia terbentuk menjadi gugusan pulau-pulau yang ditumbuhi oleh gunung-gunung berapi, termasuk di dalamnya adalah Pulau Jawa, di mana proses pembentukan Pulau Jawa berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yakni sekitar 50 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Susunan batuan dasar yang membentuk Pulau Jawa memiliki asal-usul dan umur yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Bagian barat diperkirakan telah terbentuk pada akhir zaman Kapur sekitar 145 hingga 65 juta tahun yang lalu dan menjadi paparan Sunda. Sedangkan Jawa bagian timur yakni berasal dari pecahan kecil benua Australia. Jumlah penelitian menyebutkan sebagian timur ini diperkirakan mulai menabrak dan bergabung dengan bagian barat sekitar 100 sampai 70 juta tahun yang lalu, hingga menciptakan bentuk awal Pulau Jawa yang ada pada saat ini. Adapun proses terbentuknya Pulau NTT. Pulau NTT terbentuk dari adanya aktivitas di bawah permukaan bumi, maka hasil yang dapat dirasakan di permukaan bumi adalah adanya lava cair, larutan magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi. Lama-kelamaan lava tersebut memadat, bertambah besar, membentuk busur pulau. Proses ini dikenal sebagai islet ars. Selanjutnya itu proses pembentukan Pulau Bali, di mana proses pembentukan Pulau Bali ini diperkirakan terbentuk pada sekitar tahun
23 juta tahun yang lalu, ketika gunung api bawah laut yang terletak di timur Pulau Jawa telah menunjukkan aktivitasnya. Akibat aktivitas itu, magma panas keluar dari perut bumi, mengendap dan mengalami pengerasan. Hasil aktivitas selama beberapa waktu akhirnya membentuk daratan kini dikenal sebagai dengan Pulau Bali. Adapun pembentukan Pulau Bali tidak hanya terjadi sekali waktu, namun melalui proses yang cukup panjang. Yang pertama itu endapan magma yang membentuk Pulau Bali pun tidak hanya berasal dari satu gunung, namun beberapa magma berasal dari lapisan bawah kulit bumi. Suhunya itu sangat panas sehingga melelehkan kerak bumi, dan di atasnya dikenal dengan hotspot. Selanjutnya itu selain dari aktivitas gunung api bawah laut, Pulau Bali juga dibentuk dari hasil endapan bawah laut yang diduga berasal dari erosi batuan yang terdapat di Pulau Jawa bagian timur. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.